Buatan sendiri, karya Mujibah Utami. Sandra sekarang sudah kelas 3. Nilainya bagus karena ia rajin belajar. Hanya sayangnya ada kebiasaan Sandra yang kurang baik. Jika bermain, Sandra sering lupa waktu. Bila tidak diingatkan papa atau mama, Sandra tidak akan makan siang dan tidur siang. Padahal ia tahu, bila tidak tidur siang, ia tidak akan dapat belajar dengan baik di malam hari. Hari Minggu, papa dan mama menghadiri pesta perkawinan temannya. Mereka pulang menjelang maghrib. Jadi, tidak ada yang mengingatkan Sandra untuk makan siang dan tidur. Siang itu, Sandra main seharian. Malam harinya, Sandra tidak dapat belajar dengan baik. Baru jam 8, dia sudah mengantuk. Padahal tugas yang harus diselesaikannya masih banyak. Ia harus membuat anyaman dari kertas karena besok pagi harus dikumpulkan. Sandra sedih. Apakah pekerjaan ini akan selesai? Kertas berwarna yang untuk anyaman belum digunting. Padahal menggunting kertas itu membutuhkan waktu lama. Sandra cemas sekali. Ia takut dimarahi bu guru esok pagi bila dia tidak mengumpulkan tugasnya dengan baik. Tergesa-gesa ia menggarisi kertas berwarna dan kemudian mengguntingnya. Karena tergesa-gesa, guntingan kertas itu tidak lurus. Sandra kesal sekali. Ia menangis. Mendengar tangis Sandra, papa mendekatinya. Dielusnya rambut Sandra penuh kasih. "Kenapa sayang? Ada kesulitan?" Sandra sudah mengantuk, Pak. Padahal besok harus mengumpulkan tugas membuat anyaman. Mana guntingan kertasnya tidak lurus lagi. Sandra takut dimarahi bu guru, Pak. Anyaman itu belum selesai. Sandra hanya menggeleng. "Kenapa tidak kau kerjakan siang tadi? Kemana saja seharian tadi? Kok sampai tugasmu terbengkalai?" Sandra menunduk. Isaknya tak tertahan semakin keras. Sandra lupa, Pak. Sandra bermain dengan Yuyun tadi. Bukankah papa dan mama sudah mengingatkan kalau bermain jangan sampai lupa waktu? Nah, sekarang baru Sandra merasakan akibatnya. Tapi Sandra harus menyelesaikan tugas itu. Papa tidak mau Sandra melalaikan tugas karena Sandra tidak disiplin. Pak, tolong Sandra sekali ini saja. Sandra janji tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Sandra akan tidur siang. Papa tersenyum mendengar janji Sandra. Sudah berkali-kali Sandra berjanji akan tidur siang. Namun, ia sering lupa. Pokoknya, kalau papa atau mama tidak mengingatkannya, ia akan lupa tidur siang.
Papa mau kan? Sekali ini saja. Tidak, Sa. Papa tidak ingin Sandra membohongi ibu guru. Kalau Papa yang membuat anyaman itu, berarti nilainya nanti milik Papa. Kau harus mengerjakannya sendiri, Sa. Papa temani sampai selesai. Sandra cemberut mendengar jawaban Papa. Papa cuma menggunting kertas. Mau kan? Papa mau kan? Kan sudah digunting, Sa. Lalu untuk apa lagi? Guntingan itu tidak lurus, Pak. Sandra malu dengan teman-teman. Punya mereka pasti bagus. Sandra menatap Papa penuh harap. Ia kecewa ketika melihat Papa menggeleng. Tangisnya kembali terdengar. Papa kembali menunjuk Sandra. Sa, kalau kau mengerjakannya sendiri, berarti 100% anyaman itu buatmu. Kau tentu akan puas. Nilai yang diberikan Bu Guru pun sepenuhnya milik Sandra, bukan tambahan dari nilai Papa. Kalau Papa yang menggunting kertas, berarti ada nilai Papa di situ. Sudahlah, jangan menangis. Sekarang kerjakan tugasmu. Papa akan menemanimu sampai selesai. Mau Papa buatkan jahe manis? Sandra hanya mengangguk. Ia segera mengerjakan tugasnya. Sedikit demi sedikit ia mengerjakan anyaman itu. Akhirnya, tepat pukul 10, anyaman itu selesai. Sandra sudah mengantuk sekali. Ia tertidur di meja. Papa yang asik membaca buku di tempat tidur tidak tahu bahwa Sandra sudah tidur. Sa, besok pagi pasti nilai PK kamu bagus. Ibu guru akan tahu bahwa kau membuat semuanya sendiri tanpa bantuan siapapun. Tenang, tidak ada jawaban. Papa meletakkan bukunya. Ia tersenyum sendiri melihat Sandra sudah tertidur di meja. Pantas tidak ada yang menjawab. Hati-hati Sandra digendong ke tempat tidur. Kemudian diselimutinya dan mencium pipi Sandra. Papa menutup pintu kamar pelan sekali. Keesokan harinya Sandra berangkat ke sekolah dengan malas. Sebenarnya ia masih mengantuk. Tetapi nanti ada ulangan bahasa Indonesia. Akhirnya Sandra pun berangkat. Sa, lihat dong anyaman kertasmu. Warnanya apa, Sa? Pinta Yulinar yang sebangkunya. Sandra diam saja. Masa tidak boleh, Sa? Nanti kau bisa lihat anyamanku. Punyaku warna merah, dasarnya putih. Punyamu warna apa? Jangan punyaku jelek sekali. Tidak rapi guntingan kertasnya. Lihat sebentar saja. Jangan. Aku cuma ingin melihat warnanya. Warnanya biru tua dengan putih. Tentu bagus. Ini anyamanku, Sa. Lumayan kan? Sandra menerima anyaman dari tangan Yulinar. Rasanya ia ingin menangis melihat anyaman kertas Yulinar yang rapi. Guntingan kertasnya lurus, sedangkan kepunyaannya jelek sekali. Anak-anak, sekarang kumpulkan tugas kalian.
Sambil menunggu ibu memberikan nilai, kalian menyalin catatan dari papan tulis. Perintah Bu Nuri. Cici sang ketua kelas berdiri mengambil anyaman teman-temannya, lalu menyerahkan kepada Bu Nuri. Sandra tidak tenang menunggu kertas anyamannya dikembalikan. Sambil menyalin catatan, sekali-kali ia melirik Bu Nuri sehingga ia banyak membuat kesalahan. Kenapa kamu nampak gelisah, Sa? Tanya Yulinar. Tidak mengapa kok. Jawab Sandra pendek. Ia cemas sekali, takut mendapat nilai jelek. Debar jantung Sandra semakin kencang ketika melihat Bu Nuri berdiri membagikan kertas anyaman. "Sandra," panggil Bu Nuri. Sandra cepat-cepat berdiri maju ke depan. Kau mendapatkan nilai tertinggi." Sandra mendongak. Ia tidak percaya pada pendengarannya. Padahal kepunyaan Yulinar lebih bagus dan lebih rapih daripada miliknya. Tapi milik Yulinar lebih bagus, Bu. Ucap Sandra takut-takut. Bu Nuri tersenyum lembut. Memang kepunyaan Yulinar lebih bagus dan rapih. Tapi ibu yakin Yulinar dibantu orang lain. Kalau tidak mungkin ia dapat menggunting serapi itu. Dan ibu memberi nilai lebih bagus kepadamu karena ibu yakin kau mengerjakannya sendiri. Bukankah begitu, Sa? Sandra mengangguk pelan. Ia ingat papa dan rasa kesalnya hilang seketika. Ibu tahu, Sa, anak seusia kalian memang belum dapat menggunting dengan rapih. Nah, terimalah anyamanmu. Terima kasih, Bu. Sandra menerima kembali anyamannya. Senyum manis menghias di bibirnya. Terima kasih juga, Papa, ucapnya dalam hati.